Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, muassis Nahdlatul Ulama, dan Fatihah juga kita khususkan untuk mudah-mudahan copet 19. Ya copet 19 itu corona mudah-mudahan cepat hilang dari muka bumi. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan Fawaqih Janiyah halaman 29, 3 dari atas itu ya. Wa yanqasimudz dhamirul munfasilu ila qismaini faqat. Marfu'il mahalli wa mansubil mahalli. Wa yanqasimu, dan terbagi apa ad-dhamirul munfasilu, apa dhamir munfasil, dhamir yang pisah dari amilnya, itu maksudnya dhamir munfasil, terbagi ila marfu'in ila qismaini, kepada 2 bagian fakot saja. Marfu'il mahalli, yaitu marfu' mahalnya. Marfu'il mahalli, yaitu marfu' mahalnya. Wa mansubil mahalli, dan dimansubkan mahalnya, dinasabkan mahalnya. Wala yakunu, dan tidak ada minhu, dari dhamir munfasil, apa yang la yakunu majrurun, dhamir atau mahal majrur. Alasannya limtina'il fasli, karena tercegahnya fasol, pemisah, bainal jarri. Nah itu al jarri, roknya ditasdid sama dengan madun. Bainal jarri, antara amil yang mengejirkan, wal majruri, dan ma'mul yang dijirkan. Jadi dhamir munfasil cuman terbagi 2. Pertama mahal rofa, kedua mahal nasab. Enggak ada yang di mahal jer, karena tertolak pemisah antara amil yang mengejirkan dengan yang dijirkan antara dhamir itu. Fal marfu'u isnata asrota kalimatan. Fal marfu'u, maka bermula dhamir
munfasil marfu. Itu maksudnya fal marfu'u, maka bermula dhamir munfasil marfu. Ithnata asrota, itu ada 12. Apanya? Kalimatan, kalimatnya. Kalimatan, apanya? Kalimatnya. Dhamir marfu ada 12. Wahia, dan bermula 12. Kal muttasili, hale seperti dhamir muttasil. Salah satu aksamin, itu terbagi 3 beberapa bagian. Ma huwa lil mutakallimi. Nah itu ma-nya ma mausul. Ma yaitu dhamir muttasil, dhamir munfasil marfu. Itu ma di sini maknanya sama dengan alladzi. Ma yaitu dhamir munfasil marfu. Ditulis yang benar. Menceploskan ma seperti itu sulit kalau kalian ngajinya enggak benar-benar. Isinya ma itu kan mustarok umum. Ma yaitu dhamir munfasil marfu. Nah, dilatih, teliti ngajinya. Huwa yang bermula ma. Huwa yang bermula ma. Lil mutakallimi, itu menunjukkan mutakallim. Nah, huwa lil mutakallim itu selahnya ma, tuh gitu loh. Mudzakkaron itu berupa mudzakkar karena ada siapa mutakallim, au muannatsan, atau itu berupa muannas. Mudzakkaron itu kan nggak ada kananya, takdirkan sendiri. Mudzakkaron kana, nah, kan nggak ada di situ kan. Nah ditakdirkan sendiri. Wa huwa, dan bermula ma huwa lil mutakallim. Itu isinya biar ngajinya tertib nih. Itsnani itu ada 2. Ana yaitu lafadz ana. Fi halin firadihi, dalam keadaan tunggalnya mutakallim. Maksudnya ana menunjukkan mutakallim mufrad, itu mutakallim wahdah, begitu loh. Sandi bangunin. Ngaji, jangan nanu. Lagi live saya ingetin. Wa nahnu, dan nahnu fi halis tiraqihi, di dalam keadaan bersekutunya mutakallim, ma'a ghairihi, beserta lainnya mutakallim, au ta'zimihi, atau mengagungkan mutakallim, nafsahu, pada dirinya mutakallim. Udah segitu dulu loh, tapi sebenarnya tanggung ya. Jadi gini, nanti sekilas saja. Dhamir munfasil, nah gitu ya, tulis dah biar enak. Kan dhamir kemarin disebutkan ada mutasil, ada munfasil. Munfasil terbagi 2. Marfu sama mansub. Ah gitu loh. Lah marfu ini ada, secara ini kan terbagi 3. Kelompok pertama ma huwa lil mutakallim. Nah, ada dhamir yang untuk mutakallim. Nah, mutakallim terbagi 2. Ada mutakallim wahdah, ada mutakallim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah. Kan gampang sebenarnya. Nah, mu'adzim nafsah. Nah, mutakallim wahdah dalam rofa itu ana. Mutakallim ma'al ghair prakteknya itu nanti adalah nahnu. Nah, nahnu ini ana, gitu ya. Bukan apa namanya? Kalau mutakallim ma'al ghair, kalau diterjemahkan bebasnya adalah kita, kan gitu. Kalau mu'adzim nafsah, kalau diterjemahkan bebasnya adalah kami. Kalau pintu tutup, kalau ngaji. Tuh, jelas kan? Udah saya ingetin loh ya. Yang kedua, wama dan domir. Huwa yang bermula ma. Nah, itu biar apa? Jelas ngajinya, jangan, karena ini adalah ngaji alat, jadi memang harus tertib dari awal. Wama dan domir.
Huwa yang bermula ma, lah itu lil mukhatabi, itu menunjukkan mukhatab. Nah di sini kalau ngajinya udah jadi, dalam arti ngaji praktek kita bebas. Tapi di sini kan ngaji alat. Yang namanya ngaji alat ya memang harus dari awal kudu ketat. Tuh. Meleng sedikit ya nggak paham lah. Kalau udah nggak paham ya ke depannya lebih berat. Maka dari sekarang harus langsung dikuasai, gitu loh. Wa huwa dan bermula ma huwa lil mukhatab khamsatun, itu ada 5. Bi'tibari ahwalihi, dengan menghitung atau menganggap hal ihwalnya, bi'tibari ahwalihi, dengan menghitung hal ihwalnya mukhatab. Maksudnya kelompok yang kedua itu adalah mukhatab. Nah, mukhatab ini macam-macam. Nah, bi'tibari ahwalihi itu maksudnya dengan menghitung keadaannya mukhatab. Anti ya anta ya. Anta yaitu anta. Lafaz anta bi fathit ta'i, dengan dibaca fathah ta'nya. Ta, itu bukan ti. Bi fathit ta'i lil mudzakkaril mufradi, menunjukkan mufrad muzakkar. Wa anti dan anti. Ya anta ya kamu laki satu, kan mufrad muzakkar. Nih Mila nih dengerin, kitabnya aja nggak punya, suruh beliin Pak Rosid. Ya, itu baca apa lu? Cengar cekir, aduh, ampun bener lah, iya kan? Makanya kadang-kadang ngaji begini kan ribet. Yang lain udah paham, masuk yang lain ya kan, plongo ya kan. Aduh, makanya kudu yang lainnya kudu harus semangat. Itu maksudnya. Wa anti dan anti, kamu perempuan satu. Lah lafaz anti bikasriha, dengan dibaca kasroh taknya. Lil mufrodati, menunjukkan mufrodah. Mufrodah itu kan tunggal tapi perempuan kan. Al mukhatabah, yang diajak bicara perempuan juga. Al muannatsati, yang muannas bukan mudzakkar. Itu anti, kamu perempuan satu. Wa antuma dan antuma, lafaz antuma bidhammiha, dengan dibaca dhammah taknya. Tu, antu, menunjukkan lil musanna. Musanna itu menunjukkan musanna 2. Mutlakon hali mutlak. Nah itu kan masalah kadang-kadang kalian, kok mutlak itu bagaimana sih? Nah lihat kronologi sebelumnya. Sebelumnya kan tadi anta untuk mudzakkar mukhatab, anti untuk muannasah mukhatab. Artinya kalau dipandang dari ini melatih siyakul kalam supaya kalian terlatih. Maksudnya mutlakon di sini dilihat dari siyakul kalam, runtutnya kalam, dan ini penting untuk kalian biasakan. Mengetahui siyakul kalam itu mahal. Mahalnya bukan dihitung materi, tapi mahalnya adalah bagaimana ketekunan seseorang itu kaitannya memperhatikan dalam pengajian. Nah mutlakon itu maksudnya mudzakkar atau muannas, itu maksudnya. Mutlakon halim mutlak, maksudnya kemutlakannya mudzakkaron kana au muannatsan, itu kalau ditakdirkan tasniyahnya. Wa ba'daha, dan itu setelah ta, mimun bermula huruf mim, mutaharrikatun yang diharokati, mutaharrikatun yang berharokat gampangannya. Ba'daha, yang itu setelah mim, alifun bermula alif. Ntar baru diartiin dah. Wa antum dan antum. Nah, ini kayak orang Wahabi tuh. Kalau ngomong dikit-dikit antum ya. Antum gua antemin. Emang kita nggak biasa apa ngomong antum? Ya nggak, lebih biasa aja. Seolah-olah yang punya antum mereka. Ya, udah mulai ntar kalau ngomong anak antum ya. Mau keseringan antum gua antemin beneran ntar. Lafaz antum bidhammiha dengan dibaca dhammah taknya. Li jam'iz dzukuri, itu menunjukkan jamak laki-laki. Wa ba'daha, dan itu setelah ta,
Mimun bermula mim, sakinatun yang mati, yang sukun. Wa antunna, dan antunna, maknanya antunna kalian perempuan banyak. Orang NU udah biasa banget ngaji. Ya enggak? Wa huma hun. Tadi kan dan baca kan. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Nah, biasa aja loh. Tapi kenapa yang ngomong antum kok Wahabi mulu? Ya enggak? Kenapa enggak ada kalian enggak biasa ngomong antum? Takut gua antemin. Lah kagak. Itu maksudnya. Lijam bidomiha dengan dibaca domah taknya. Lijam il inasi menunjukkan jamak inas, jamak perempuan. Al mukhatabati yang diajak bicara semuanya. Wa ba'daha, dan itu setelah tak, nunun bermula huruf nun, musaddadatun yang ditasdidi, maftuhatun yang dibaca fathah. Maksudnya antunna. Nah, udah titik, perhatikan. Ini prakteknya mah gampang. Ya udah saya geser kemari enggak mudah. Nah, yang kedua, marfu itu adalah ma huwa lil mukhatab. Mukhatab ini ada macam-macam. Ini enggak muat nih. Ini udah paham ya? Saya hapus ya dah. Ya udah enggak ke bawahnya enggak apa-apa deh. Udah gini saya rubah deh. Ya udah enggak apa-apa nih. Gini aja. Ini ada 5. Tuh 2 3 4 5. Nah, yang pertama anta menunjukkan mufrad, mudzakkar. Mukhatab udah otomatis, kan gitu. Anta ini ta. Yang kedua anti nih menunjukkan mufradah, nasah. Yang ketiga antuma. Ini diacak maksudnya. Ya kan? Antuma maksudnya nih, taknya kalau ini taknya dibaca fathah. Kalau anti dibaca kasroh, ini taknya dibaca dhamma. Setelah tak ada huruf mim, setelah mim ada alif, itu maksudnya menunjukkan tasniyah, baik itu mudzakkar atau muannas gitu loh. Jadi gampang aja. Lah yang keempat antum tuh, taknya tetap dibaca dhamma, mimnya sukun. Ini menunjukkan jamak tapi mudzakkar. Nah, kalau antunna nih taknya tetap nih. Posisi taknya sama. Ini semuanya nih. Tasniyah apa jamak? Dibaca dhamma. Yang menentukan adalah huruf sesudahnya. Sesudah tak di sini ada nun, nunnya ditasdid, udah ditasdid dibaca fathah. Jadi bunyinya antun. Nah, menunjukkan jamak tapi muannasah. Muannasah hukumnya ya perempuan. Antunna kalau ngomong antum untuk mudzakkar laki-laki. Tapi kalau ngomong antunna untuk menunjukkan perempuan. Lo gampang toh? Lo apa yang susah? Maka kalau ngaji dari awalnya diikuti dengan serius seksama, paham. Nah, ngaji dari awal itu udah paham, kesononya pasti semangat. Tapi kalau begini aja nggak paham nih umpamanya, wah nambah bingung. Kembar paham. Kembar kemarin ada 2 minggu ngaji gara-gara sakit kan. Kembar paham, Bar? Paham? Alhamdulillah. Lu ngomong paham aja, Bar, biar senengnya gak? Aduh, keren lah kembar. Oke, sekarang ini udah paham ya. Wa ma dan dhamir. Huwa yang bermula ma itu lil ghaibi menunjukkan ghaib. Ghaib itu tidak ada dalam majelis pembicaraan. Maka kalau dalam bahasa Indonesianya orang yang ketiga, orang yang dibicarakan. Kalau mutakalim pembicara, mukhatab itu yang diajak bicara, maka ghaib itu adalah orang yang dibicarakan. Ini yang nggak ngaji siapa?
Umpamanya Arifin nggak ngaji, ya nggak? Dia, kan gitu. Huwa kan Arifin. Kalau dua, Arifin sama ono yang orang lor siapa? Arka. Karena katanya udah saya WA maknya katanya ngaji nggak libur mak. Wah lagi repot katanya, ulangan, ujian. Oh ngomong ujian ya, saya jawab. Saya tiap hari ujian mak, menghadapi ujian hidup ya nggak? Oh sembarangan. Lah iya kan? Berarti bang ujian aja nggak ngaji repot orang tiap hari kok kita ngadapin ujian. Apalagi sekarang sedang melawan kerana. Loh berat. Huwa yang bermula ma lil ghaibi itu menunjukkan gaib yang dibicarakan atau yang tidak ada dalam majelis pembicaraan. Wahua dan bermula ma huwa lil ghaib khamsatun itu ada 5 aidon kali juga. Bi'tibari akhwalihi dengan menghitung keadaan-keadaannya gaib. Wahua dan huwa yaitu huwa. Maknanya huwa dia laki-laki satu. Lil mufradil mudzakkari menunjukkan mufrad mudzakkar. Alia disimak. Santi ngantuk lagi. Wahia dan hiya dia perempuan satu. Lil mufradatil muannatsati menunjukkan mufradah tunggal al muannatsati yang berupa perempuan. Wahuma dan huma lil musanna menunjukkan musanna tasniyah mutlakon halim mutlak. Maksudnya mutlak kayak tadi mudzakkar atau muannas. Maka kata-kata mutlakon itu tergantung situasinya. Nah, nanti pembahasan sebelumnya apa? Nah, kita harus paham pembahasan sebelumnya baru bisa disimpulkan mutlakon dengan mutlak. Oh, maksudnya mutlak itu nisbatnya di sini adalah mudzakkar atau muannas tuh. Wahum dan hum. Lafadz hum bil mimi dengan mim akhirnya itu li jam'idz dzukuri menunjukkan jamak laki-laki. Wahunna dan hunna lafadz hunna bin nuni dengan nun al musaddadati yang ditasdid. Li jam'il inasi menunjukkan jamak perempuan. Udah segitu dulu deh. Nanti fakullu wakidin itu baru dilanjutkan. Ini biar tuntas dulu. Nah sekarang kelompok dhamir yang ketiga, maksudnya dhamir munfasil marfu pembagian yang ketiga adalah ma huwa lil ghaib. Nah, dhamir yang menunjukkan ghaib ada 5 juga seperti di mukhatab ini. Ya kan gitu. Nah, saya taruh bawahnya. Yang pertama adalah huwa. Yang kedua hiya. Yang ketiga huma. Yang keempat hum. Dan yang kelima adalah hunna. Ini adalah huwa, maknanya dia. Di sini hiya. Dia tapi dianya mufrad mudzakkar. Nah, kalau di sini mufrad tapi mufradah muannasah, sama-sama dia. Tapi kan kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama nggak beda? Dia laki-laki sama dia perempuan beda apa? Beda ya. Cuman kalau bahasa Inggrisnya kan cuman bahasa Inggris itu kalau tasniyah itu kan terhitung 2. Nggak ada bahasa Inggris kan? Ada apa enggak? Nggak ada. Nah di sini huma menunjukkan tasniyah. Tasniyah anak baik itu mufrad, mudzakkar atau muannas. Ada 2. Kalau bahasa Inggris nggak ada 2. Adanya 1 sama jamak, ya enggak? Kalau mufrad itu apa? Singular. Ya, apa singoedan? Alamis lu nggak ngerti. Kalau jamak kan plural, ya plural. Kembar bingung, ya enggak? Plural, terus hanya kadal lagi, ya. Tuh. Nah kalau untuk jamak beda juga. Ini jamak mudzakkar. Ghaib lah otomatis. Hum
Tapi kalau hunna, nah, hunna adalah jamak tapi muannas, tuh beda. Maka ini harus diperhatikan betul, loh gitu loh. Gampang kan? Ya. Kalau disorop ya itu yang kalian udah pada hafal, wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anana nahnu. Nanti yang mansub juga sama, kalian udah hafal. Iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahuna, iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyaya iyana, hafal semua. Lah ngapa nggak hafal? Orang tiap hari dihafalin. Nah, ilmu yang tadinya misah-misah itu dalam kalimat itu kan dirangkai. Kan gitu kan. Nah, tata cara perangkaian itu loh namanya tarkib. Koma zaitun. Umpamanya kan gitu. Kan sama dengan ibaratnya kita merangkai ya, cuman cara merangkainya itu yang sulit. Nah, kalau timbang baca mungkin pada bisa. Cuman disuruh ngarang itu sulit. Maka bahasa Arabnya orang Indonesia rata-rata pasif. Ada orang Arab datang ke sini dulu sering, sekarang mau nggak boleh karena ada corona. Dulu di Al Aziz ini sering kedatangan baik tamu dari Saudi, tamu dari Mesir, tamu dari Jordan, jamaah tabligh itu. Saya nggak pakai mutarjim, saya sendiri yang menerjemahkan. Lah kalian diajak bicara itu pelongak pasti. Lah iya kan? Apalagi kalau ngomongnya cepet, udah keder aja. Ngomongnya mereka kan bahasa keseharian. Dan lughah yang dipakai adalah bukan lughah fusha, tapi lughah sukiyah. Bingung aja. Kan gitu, keder, gitu maksudnya. Maka pasif. Oke, sekarang kita lanjutkan. Fakullu wahidin, maka bermula tiap-tiap satu min hadhihi dhamairi, dari ini isim-isim dhamir. Al-munfasilati, yang berupa munfasilah. Kalau mufrad munfasil, karena jamak ya munfasilah gitu loh. Maka ini dhamir munfasil gampangnya. Idza waqa'a, itu apabila terjatuh apa hadhihi dhamair atau kullu wahidin gitu ya. Idza waqa'a, itu apabila terjatuh apa kullu wahidin fi ibtida'il kalami, dalam permulaan kalam. Fahuwa, maka bermula kullu wahidin marfu'ul mahalli, itu dirofakkan mahalnya. Ala annahu, atas sesungguhnya kullu wahidin min hadhihi dhamair mubtadaun, itu sebagai mubtada. Mukhbarun, yang dikhobari. Mukhbarun, yang dikhobari apa anhu, dari mubtada. Bima, dengan khobar. Yutabiku, yang sesuai apa ma hu, pada mubtada, fil makna, di dalam maknanya. Nah, awas ini susah. In mufradan mudzakaron fa mufradun mudzakkarun. Loh. Ini kalau kalian nggak terlatih dalam bahasa Arab, bingung. Ya, in mufradan mudzakkaron. Perhatikan. Di situ ada kana dan isimnya yang dibuang. Kalian tulis saya di luarnya. Ya, saya tulis di sini. In mufradan mudzakkaron. Ini saya tulis di sini. Kan tulisannya begitu. In mufradan mudzakkaron fa mufradun mudzakkarun. Ini panjang, agak jelimet. Kalau kalian nggak betul-betul menguasai ilmu alat, nggak akan bisa. Di sini in mufradan, ini adalah khobar. Khobarnya siapa? Perhatikan. Ini adalah khobarnya kana ingkana al mubtada'u. Jika ada apa al mubtada'u mubtada, mufrad dan mudzakkarun, itu berupa mufrad mudzakkar, fa mufradun mudzakkarun. Kalian tulis di luarnya sekarang biar enggak keder. Fa mufradun mudzakkarun, maka khobarnya ini khobar, mubtada'nya dibuang.
fal khobaru, kalau ditakdirkan begini, atau fahuwa terserah. Fahuwa maksudnya kalau fal khobaru lebih jelas. Nah itu yang saya maksud. In mufradan mudzakkaron fa mufradun mudzakkarun. Itu asalnya in kanal mubtada'u mufradan mudzakkaron fal khobaru mufradun mudzakkarun. Nah itu harus betul-betul diperhatikan. Udah nulisnya, tulis di luar, kasih tanda, kan ini kasih tanda begini itu loh, contreng apa, kasih kode aja, terus taruh di luar gitu loh. Nah, nanti keburu saya hapus, saya repot kalau gak muat. Nah itulah ngaji ilmu alat ya seperti itu. Oke kita lanjut. In mufradan mudzakkaron, jika ada apa mubtada mufradan mudzakkaron itu berupa mufrad mudzakkar, fa mufradun mudzakkarun, maka bermula khobar itu berupa mufrad mudzakkar. Sebaliknya wa in mufradan muannasan, dan jika ada, nah sama sama tadi ya, ay wa in kanal mubtada'u, dan jika ada apa mubtada mufradan muannasan itu berupa mufrad muannas, fa mufradun muannasun, maka itu berupa mufrad muannas, ay fal khobaru mufradun muannasun. Wa in musannan ay wa in kana, semuanya sama sama yang ini ya, jangan keder kalian, harus bisa menuntaskan. Wa in musannan ay wa in kanal mubtada'u musannan, dan jika ada apa mubtada musannan itu berupa tasniyah, fa musannan ay fal khobaru musannan, maka bermula khobar juga harus tasniyah. Wa in jam'an fa jam'un ay wa in kanal mubtada'u jam'an fal khobaru jam'un. Wa in jam'an, dan apabila ada apa mubtada jam'an itu berupa jamak, fa jam'un ay fal khobaru jam'un, maka bermula khobarnya jam'un itu juga berupa jamak. Nahwu qaulihi ta'ala ana rabbukumul a'la. Ini kata apa namanya, iblis yang sombong, Fir'aun. Ana bermula saya, rabbukum itu Rabb kalian, Tuhan kalian. Nah itu ana, saya kan mufrad kan. Nah khobarnya rabbukum mufrad juga. Kalau khobarnya, kalau mubtadanya mufrad, ana kan mufrad mutakalim itu kan yang paling atas tadi, maka khobarnya rabbukum gitu loh. Fa'ana, maka bermula ana, dhamirun munfasilun barizun, itu dhamir munfasil baris, fi mahalli raf'in, di mahal rafa, ala annahu, atas sesungguhnya ana mubtadaun itu sebagai mubtada. Wa rabbukum, dan bermula lafaz rabbukum, khobaruhu itu khobarnya mubtada. Wal kafu, dan bermula kafnya kum itu fi mahalli jarrin, itu di mahal jar, bil idhofati, sebab idhofah mudhof ilaih. Wal mimu, dan bermula mim setelah kaf kum itu alamatun, itu ciri alamat li jam'il mudzakkari, untuk jamak mudzakkar. Wa taqulu, dan berkata siapa kamu, kaitannya mencontohkan yang lain, ana qaimun, ana bermula saya laki-laki, itu qaimun tuh. Sesuai itu yang gampang tuh, qaimun karena anamu laki-laki. Kalau ananya perempuan, ana qaimatun, dan contoh ana qaimatun, bermula saya perempuan satu, itu qaimatun, orang yang berdiri. Wa nahnu, dan bermula kami tapi kaminya tasniyah, qaimani itu laki-laki dua yang berdiri. Wa nahnu qaimatani, dan bermula kami qaimatani itu dua perempuan yang berdiri. Wa nahnu, dan bermula kami laki-laki banyak, qaimuna itu laki-laki yang berdiri semua. In amma, jika umum, maksudnya jika banyak, apa at-tadhkiru
laki-laki mudzakarnya, au ghalaba atau dominan. Ghalaba itu mana asalnya menang. Jadi kalau sekarang ya taglib itu ya dominan. In ghalaba jika dominan apa tadzkir. Fa in amma maka jika umum maksudnya banyak apa atanisu perempuannya, kulta maka berkata siapa kamu, ko nahnu ko imatun, nahnu bermula kami, ko imatun itu perempuan-perempuan yang berdiri. Udah titik ya. Tapi ya sebenarnya paham udah ya. Maksudnya gini, dhamir yang berupa apa? Dhamir yang berupa munfasil, ana qaimun. Ini kan karena ananya saya laki-laki kan, maka di sini kan qaimun. Ya kan? Tapi kalau ananya kok perempuan adalah qaimatun. Nah, ini mufrad mudzakkar, ini mufrad tasni, mufrad muannas ya. Kalau umpamanya banyak ya nahnu, dua laki-laki ya kok imani. Kalau nahnunya kok dua perempuan ya kok imatani. Nah kalau nahnunya kok umpamanya banyak laki-lakinya kok imuna, kok banyak perempuannya ya kok imatun. Bentuknya nahnu juga. Artinya mufrad itu nanti dibahas secara khusus di dalam bab mubtada khobar. Cuman ini isim dhamir, perhatikan nih, dhamir munfasil marfu. Apabila jatuh di permulaan kalam, maka otomatis dia adalah di mahal rofa sebagai mubtada. Itu yang dimaksud yang di atas tadi. Fakulu wahidin min hadhihi dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa marfu'ul mahalli ala annahu mubtada'un. Nanti pembandingnya bawahnya wal mansubu. Nah, apa namanya, sesuai kebutuhan. Apabila memang mubtadanya ana mufrad mudzakkar ya qaimun, kok mufrad tapi muannas ya qaimatun, dan seterusnya. Oke ya, saya rasa bisa difahami. Tinggal kalian latih. Ngelatihnya bagaimana? Ya kalian punya nulis, umpamanya huwa qaimun, ya kan, itu qaimun udah selesai umpamanya. Kalian bikin sendiri, huwa nasirun, huma nasironi, hum nasiruna, kan gitu kan? Ya ada dalam Al-Quran. Ana abidun, wala antum abiduna, iya kan? Loh kalau ana kan wala ana abidun, ana kan abidun. Lah adapun ma'abatum itu kan rangkaian ayat. Tapi kan asalnya ana abidun, dan tidaklah bermula saya. Itu abidun, orang yang menyembah ma pada sesembahan Tuhan, abatum yang kalian semua sembah. Wala antum, nah ini kan contoh nyata nih. Wala antum abiduna ma'abud, kan gitu kan. Nah ini langsung diterapkan, dan tidaklah bermula kalian semua itu abiduna, orang-orang yang menyembah ma'abud pada Tuhan yang saya sembah. Nah itu kan penerapan langsung, istilahnya begitu. Ini tukang sekuteng matiin diki kita. Udah biarin dah. Oke ya. Kalau sekarang lanjut sampai mansub itulah. Waqad yusta'malu, dan terkadang dipergunakan apa nahnu, dhamir nahnu lil mu'azzimi, bagi yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakalim. Nahwu nahnul warisun, nahnu bermula kami, al warithuna
itu orang-orang yang mewarisi semuanya. Nah ini yang nahnu tadi diperuntukkan untuk mu'adzim nafsah. Jadi artinya bukan kita tapi kami kalau dalam bahasa Indonesia. Fanahnu maka bermula nahnu itu dhamirun munfasilun barizun, dhamir munfasil baris fi mahalli raf'in di mahal rafa. Ala annahu atas sunya nahnu mubtadaun itu mubtada. Wal warithuna dan bermula lafadz al warithun khobaruhu itu khobarnya nahnu. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafanya al warithun al wawu itu wawu karena jamak mudzakkar salim. Wa nahwu anta maulana, anta bermula engkau ya Allah itu maulana tuan kami. Fa anta maka bermula anta dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil barizun yang baris yang nampak, marfu'ul mahali yang dirofakkan mahalnya, ala annahu atas sesungguhnya, anta mubtadaun itu sebagai mubtada, wa maulana dan bermula ayat atau lafadz maulana khobaruhu itu khobarnya mubtada, wa alamatu rafi dan bermula alamat rofaknya maulana maula ya dhammatun muqaddaratun itu dhammah muqaddaratun yang dikira-kirakan fil alifi di dalam alif. Wana dan bermula na mudhafun ilaihi maula itu kan asalnya begini. Nih saya kasih iklan ini, anta mau lana. Nah maula ini kan asalnya kan begini, gitu loh, ngerti? Karena dimudhafkan ke na, dhamir na, akhirnya dibulatkan. Nah maula itu khobar, anta bermula engkau itu maulana kan khobar. Kalau bukan dibaca apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah, karena kan isim mufrad. Tapi mana dhammahnya? Kirakan karena akhirnya huruf akhirnya berupa alif. Alif itu nggak bisa diharokatin seperti Mustafa. Itu maksudnya muqaddaratun alal alif. Jadi kan kudu jelas. Lah kalau nggak jelas nanti nambah bingung. Jangan nangis Fahrul. Makin nangis Fahrul. Aduh. Oke. Wana mudhafun ilaih dan bermula na itu mudhafun ilaih. Wa nahnu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa itu kan udah dicontohkan semua tuh perwakilan ya. Wa huwa dan bermula dia Allah itu maksudnya huwa. Qadirun itu asalnya begitu. Qadirun itu zat yang maha kuasa, kudrat. Maha kuasa ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Fahuwa maka bermula dhamir huwa dhamirun munfasilun barizun itu dhamir munfasil bariz marfu'ul mahali itu dimarfu'kan mahalnya ala anahu atas sesungguhnya huwa mubtadaun itu sebagai mubtada wa qadirun dan bermula ayat qadirun khobaru itu khobarnya mubtada wa ala kulli syai'in dan bermula ayat ala kulli syai'in itu jarun alanya ala jarun itu amil yang mengecilkan wa majrurun dan itu isim yang dicairkan yaitu syai'in kulli syai'in wa mudhafun ilaihi dan bermula mudhaf ilaih itu kulli syai'in itu muta'alikun itu berhubungan maha kuasa bil khobari dengan khobar itu qadirun. Udah titik deh wal mansubu besok. Berarti besok malam apa tong? Malam Rabu. Puasa tarawih itu kalau nggak salah malam Jumat ya. Ya kalau tarawih ngajinya malam bar kuat. Udah kamu buka puasa di sini, sahur di sini, saya kasih makan. Takut nggak makan apa di sini? Fadilah, ikut ngaji, beli kitab. Jangan udah gede, nggak mau. Emang toko kitab tutup, buka, dubrak. Iya kan? Ya, jadi tetap kita bulan puasa tetap ngaji. Kan nggak ada yang mudik kalian. Emang Umi mau mudik?
Mana Umi? Lu mau mudik naik gecek sana. Lah iyalah naik gecek sampai Kupang. Udah ibadah Allah ntar lanjut. Ibadallah rijalallah agisuna li ajrillah wa kunu aunana lillah hasanatah bi fadlillah wa ya Allah ya anjab wa ya sadas wa ya ahab wa antum ya ulil albab
Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serbu, serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana kau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Curang lu. Orang anu baru apa? Rokok baru setengah batang lu dean ah. Oke, kita lanjut sekarang Durratun Nasihin. Kata orang Wahabi, ya biarin aja deh ya. Halaman 146. Yang mana sekarang? Wahukia itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia dan dihikayatkan, diriwayatkan. Apa yang hukia? Anna Fatimata, sesungguhnya Fatimah. Fatimah itu, oh itu Bang Suryana, mana tamu agung seduhin kopi. Nah, itu ban sertop itu. Ya enggak? Lah kan jarang-jarang ngaji, udah seduhin kopi. Ya. Kalau nggak mau dia seduh sekalian. Ya. Apa yang hukia? Anna Fatimata Zahra, sesungguhnya Fatimah Az-Zahra, yaitu kalau bahasa kita Siti Fatimah. Bintan Nabi, yaitu bintan Nabi, jangan kalian ngomong binti. Kalau bahasa Indonesia murofa, nasab, khofat ya binti. Ya, kalau kita kan lagi ngaji bahasa Arab ya kudu binta, karena itu adalah atof bayan atau badal dari Fatimata. Gitu loh. Bintan Nabi, yaitu putrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Lamma matat, itu ketika mati. Kalau bahasa Arabnya istrinya Nabi ya mati. Jadi mati itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa kasar, bahasa Al-Quran. Nabi Muhammad ya mati. Kan dalam ayat wa ma Muhammadun illa rasulun afa immata au kutilang qalabtum. Kan itu. Ya, tetap mata. Mata ya mati, bukan kasar. Kasar amat mati, meninggal. Loh, kalau meninggal itu kan bahasa Indonesia. Iya kan? Lah kalau mati, mata mati. Ya, mata ya mutu maut. Ya kan? Mamat. Ya kan? Kan mata ya loh, kok lu ketawa? Lu emang serius. Mata ya mutu mautan, kan wa mamatan. Iya kan? Mamat ketawa lu. Lah kalau lu sebenarnya kalau bahasa Indonesia mamat itu ya mati maknanya. Lah si mamat no. Lah mamat ya artinya apa? Lah mati. Emangnya lu pikir apa? Emang siapa panggilnya mamat? Sani Mamat. Ya, udah gak salah pisan. Lah iya kan? Udah, mamat. Lah iya kan? Aduh. Hamala, itu hamala maka jawabnya lama. Hamala maka memikul, menggotong janazataha pada jenazahnya Fatimah. Siapa? Arba'atu nafarin, 4 orang gitu aja lah. Nafar itu bisa diartikan kelompok, tapi kelompok intinya individu.
Zaujuha yaitu suaminya Fatimah. Suaminya Fatimah siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wabnaha, dan dua putranya Fatimah, Al-Hasanu wal Husainu, yaitu Hasan, Sayyidina Hasan, wal Husainu, dan Sayyidina Husain. Wa Abu Dzarrin Al-Ghifariyu, dan Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, itu yang sekarang lagi rame. Bukan lagi rame, sekarang kan musim musibah. Ya kan, ikon saya dari Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari kan dianjurkan untuk membaca li khamsatun, bukan li khamsatin. Li khamsatun, itu loh. Li itu tetap bagiku, khamsatun bermula 5. Barokah dari 5 orang ini. Karomah, karena 5 orang ini ya kan, itu adalah orang-orang top. Bahkan gitu, li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa. Al-Mustafa kan Nabi Muhammad yang ibaratnya sahibul mu'jizah. Ya kan, al-Mustafa wal murtadho. Murtadho siapa? Murtadho ya Sayyidina Ali. Ya kan, wabnahuma, dan kedua putrinya putranya al-Murtadho, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wal Fatimah, ya Fatimah. Lah kok dikata syirik, itu syirik dari emang minta sama Nabi Muhammad? Lah kagak. Mintanya adalah sama Allah. Tawasul dengan amalan baginda Nabi, tawasul dengan kesolehan kewalian Sayyidina Ali, istrinya, dan juga kedua putranya. Musyriknya itu ada di mana? Kan kemarin ada ustaz yang marah-marah. Li khamsatun udfi biha sarol wabail hatimah. Hatimah bukan Fatimah yang pertama. Al-Mustafa wal Murtadho wabnahuma wa Fatimah. Apal enggak? Ayo bareng-bareng. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadho wabnahuma wa Fatimah. Kalian ada masalah apapun, masalah besar, baca tawasul ini. Itu kita mohon sejatinya sama Allah, wasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, kepada istri Sayyidina Ali yaitu putrinya baginda Nabi, dan kedua cucunya. Nah ini kan pas lagi ngaji ini kan. Nah, pas begitu Siti Aisyah meninggal, Siti Fatimah meninggal, jenazahnya dipikul oleh 4 orang. Yang pertama oleh suaminya yaitu Sayyidina Ali, yang 2 adalah putranya yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Abu Dzarrin Al-Ghifari. Falamma wada'uha, maka ketika meletakkan siapa arba'una farha pada janazataha ala syafiril qabri, atas bibirnya kuburan, koma maka berdiri siapa Abu Dzarrin Al-Ghifari. Faqala, maka berkata siapa Abu Dzar, ya qabru, hei kuburan, atadri, apakah tahu siapa kamu? Manillati ji'na biha ilaika. Man itu siapakah? Man itu tarkibnya adalah sebagai man pada bermula. Jadi jumlahnya manillati ji'na biha ilaika itu sebagai maf'ulnya atadri. Cuman man bermula siapakah? Allati, yaitu man, ji'na yang membawa siapa kami, allati yaitu man, ji'na yang membawa siapa kami, biar dengan allati ilaika kepada engkau. Kata Abu Dzarrin Al-Ghifari ketika jenazah Siti Fatimah itu di bibir kuburan, hai kuburan, kamu tahu siapa jenazah siapa yang kami bawa sowan untuk dikuburkan kepada kamu? Hiya, jawab sendiri. Hiya bermula man. Nah itu menandakan man itu adalah
mausul mustarok, isinya man bisa laki-laki bisa perempuan. Hiya bermula man Fatimatuz Zahra'u, itu Fatimah Az-Zahra'u. Lah Zahra itu apa mana Zahra? Azhar itu apa? Bunga kan? Bunga apa? Bunga mawar. Zahra itu muannas. Ini penuh semua kan tulis. Ya. Bisa hapus dah. Mana penghapusan tadi? Cepetan. Alah, dasar ini Rosid. Ini hapus. Perhatikan. Supaya kalian tahu, Az-Zahra itu muannas. Az-Zahra. Mudzakarnya itu ya Al-Azhar itu. Ngerti? Al-Azhar itu kan nama kampus bergengsi di Mesir kan, bahkan kampus tertua, universitas tertua di dunia itu ya Al-Azhar. Nah, saya lupa ini waktu zaman dinasti siapa, yang jelas udah zaman dinasti Utsmaniyah apa Bani Saljuk itu. Ini adalah bentuk mudzakkar daripada Az-Zahra. Az-Zahra ini muannas, Al-Azhar adalah mudzakkar. Ini untuk mengenang nama besar Fatimah Az-Zahra. Maka dibikin mudzakarnya Al-Azhar. Seperti ada Hajar Aswad. Ya, Aswad kan sauda. Abyad baydo. Iya kan? Hijau apa? Kuning asfar, sofro. Iya kan? Hijau apa hijau? Akhdar. Nah, kalau muannasnya hadra, itu maksudnya. Ya Fatimatuz Zahra'u, bermula man itu Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah, yaitu itu bintu karena badal daripada Fatimatu dibaca rofa. Nah kalau Indonesia kan binti. Mau murofa kayak nasab kayak khofat binti aja udah. Kan gitu kan. Bintu Rasulillah, yaitu putrinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujatu Aliyin, dan itu istrinya Sayyidina Ali, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Murtadha, yang diridhoi, itu gelar khususnya Sayyidina Ali Al-Murtadha. Maka tadi kan Al-Murtadha kan? Al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah tuh. Wa Ummul Hasani wal Husaini, dan ibunya Sayyidina Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Fasami'u, ketika Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari termasuk juga termasuk sahabat ternama. Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk bahasanya sahabat besar. Sahabat yang perannya dalam dakwah Islam ini besar sekali. Wali juga. Hampir semuanya sahabat Nabi itu para aulia, para wali. Nah, begitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan seperti itu, "Hei kuburan, tahukah kamu siapa sebenarnya saya kuburkan, saya bawa kepada kamu? Dia adalah Siti Fatimah, putrinya Rasul, istrinya Sayyidina Ali Al-Murtadha, ibunya Sayyid Hasan Sayyid Husain." Fasami'u, maka mendengar siapa mereka, nidaan pada suara tanpa rupa, minal qabri, dari kuburan. Yaqulu, berkata apa nida, ma'ana maudhi'u hasabin wa nasabin, wa innama ana maudhi'ul amalis sholihi, fala yanju minni illa man kathura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalusa amaluhu. Masya Allah. Ma'ana, tidaklah bermula saya kuburan. Maudhi'u nasabin, maudhi'u hasabin itu tempatnya orang yang berpangkat, orang yang punya derajat. Wa nasabin, dan nasab. Kalau bahasa seremnya kita, saya bukan tempatnya para pejabat, bukan tempatnya orang yang punya nasab yang baik.
Itu kata kuburan. Wa inna ma'ana, dan bahwasanya bermula saya, itu kata kuburan. Maudhi'ul amali, itu tempatnya amal, as-sholihi, yang baik. Saya adalah penghuni dari tempat orang yang mempunyai amal soleh. Falayanju, maka tidak selamat minni dariku, ilaman, kecuali orang katsura yang banyak apa khairuhu, amal baiknya man, wasalima, dan selamat apa qalbuhu, hatinya man, wa khalusa, ya tegasnya selamat apa amalu, amalnya man. Nah ini kuburan bicara objektif kan gitu ya, sama ajaran Nabi kan begitu. Nabi itu bicaranya pun memang keadilan. Kaitannya Nabi bicara keadilan. Lau sarokot, lau ya, jikalau mencuri Fatimah lakotok tu ya dah, ini saya akan aku penggal juga tangannya. Nah, kan Nabi pun tegas, kuburan pun sama sebenarnya. Lah ini membahas lebih menekankan, bukan kok kita menyepelekan putra Nabi, enggak, putri Nabi, enggak. Ini kita pun juga sama, bukan enggak, tapi menekankan bahwasanya betapa amal soleh. Ngerti maksudnya kan? Nah, siapapun keturunannya, kalau memang kita beramal soleh, insya Allah itu kan kata kuburan seperti itu. La yanju minni illa man katsura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalusa amalu. Jelas ya? Ini apalagi kita ini bukan siapa-siapa. Udah nggak usah masalah nasab gini-gini. Orang nasab kita sama kok. Nabi Adam. Loh ya enggak? Kembar, kau tidak perlu takut. Mana Umi? Nur Manur ngantuk lagi. Ya enggak perlu takut. Kita ini sama-sama keturunan Nabi Adam. Jadi yang kita banggakan bukan keturunan kita. Kan gitu kan? Saraful ilmi bil ilmi wal adab. Mulianya ilmu itu, mulianya seseorang itu ilmu dan adab. Labil mali wala bin nasab. Tidak dengan harta, tidak juga dengan nasab. Ini ilmu adab. Kan kalau akhir-akhir ini kan ada yang kemarin saya sampaikan. Pentingnya ilmu. Saya lebih menghargai, menghormati orang yang beradab daripada orang berilmu. Kalau orang berilmu, iblis pun lebih berilmu. Kan begitu? Jangan salah. Ilmu dengan mengamalkan ilmu itu nanti di dalam Ta'limul Muta'allim dibahas secara khusus. Orang bisa beradab dari mana? Ada enggak orang bodoh beradab? Ada enggak? Karena dia bisa beradab itu diperoleh dari ilmu. Lah itu kan konteks ayatnya jangan dipelintar-pelintir. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan ilmu-ilmu juga. Cuman ilmunya malaikat mah diamalkan, ilmunya iblis mah enggak diamalkan. Itu konteksnya. Konteksnya bukan berilmu atau tidak berilmu, tapi ilmu itu diamalkan atau tidak. Tapi kita bicara masalah ilmu, substansi ilmu, ya tetap ilmu. Itu kaitannya itu dibahas panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bab awal itu, bab awal apa bab sani itu, bab salis ya. Nah ini masalahnya. Nah sekarang ini orang kadang-kadang untuk menutupi kemalasannya untuk belajar dan menutupi kebodohannya, kadang-kadang berkedok ucapan tadi. Saya lebih menghargai ucapan, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Ucapan tadi hak adanya. Tapi apabila disalah tafsirkan sama orang yang memang malas, ya bahaya tentunya. Orang beradab juga pakai ilmu. Paham, Sandi? Saya nggak usah belajar, Pak. Yang penting saya punya adab dari Hong Kong. Ya enggak, lah iya kan. Lah kalau memang nggak tahu ilmu adab itu bagaimana. Nah, Imam Al-Ghazali itu dalam Majmu'atul Rasail Imam Al-Ghazali itu ada kitab adab namanya. Bagaimana adab seseorang, kitabu adabir rajul. Seseorang itu kepada Tuhannya bagaimana? Seseorang adab terhadap dirinya sendiri bagaimana? Ada adabnya.
Seseorang kepada sesama bagaimana? Seseorang terhadap kedua orang tuanya bagaimana? Seseorang adab seseorang terhadap temannya bagaimana? Kemarin mana Parniti tadi? Ribut mulu ya sama yang lain. Sama Anik juga. Anik juga sama. Ngerti maksudnya? Lah ini nggak beradab namanya. Kalau nggak beradab ya biadab. Lah iyalah. Jangan marah Parniti. Lah iya kan. Unyil. Dengerin. Lo ngerti maksudnya? Nah, adab seseorang dengan alam bagaimana? Jangan kalian ya kayak Rahmat kemarin kepergok sama saya, ngelayap. Loh iya kan? Loh orang saya pulang dari sini itu kan nggak diam. Saya itu pasti ngambil potongan bambu untuk lockdown semeter. Ya bersihin got. Loh kalian kan pada nggak hidup. Ngerti gak maksudnya? Loh kalian itu ilmunya imannya iman merpati. Kur. Wah, baru datang. Mau dibangun atau minimal iman pedati. Pedati bagaimana? Disuabet baru jalan. Paku lah. Gedek itu baru ambles. Loh iya kan? Juni. Bukan saudara Juni itu lebih baik daripada Sandi. Loh iya kan? Lah terus bagaimana? Ambil yang sejati, iman sejati. Lo kan iman itu ada 3. Ini bisa diterapkan dalam segala hal. Trust, kepercayaan itu ada 3. Kepercayaan sejati, yaitu bangun dari kesadaran. Yang kedua merpati, UD lah gampangnya. Apa itu UD? Ujung-ujungnya duit. Kalau ada duit, cepat. Sandi, sini bisitin. Udah bayang mindset dia, goceng. Loh iya kan? Oh, karena ada duitnya semangat. Bukan takdim, nggak ada itu takdim. Apaan takdim? Goceng. Ini tunduknya dia bukan sama takdim, tapi sama goceng. Itu merpati. Manggil susah, weh duit. Datang buruan. Enor. Lah iya kan? Merpati. Nah, terus bagaimana? Pedati tadi. Pedati tahu pedati kan ya? Apa? Sapi yang narik gerobak itu loh. Kalau dulu kan ada betul maunya jalan kalau disabet. Nah itu jangan. Lah yang paling bagus yang satu tadi. Loh, sejati itu. Kada fi miskatil anwari. Udah ini ada tamu. Nah, udah jam 9. Lo udah 1 jam lebih. Ya kan? Tapi kalau puasa besok ngajinya bisa sampai jam 11, bisa sampai jam 12, tergantung kuotanya ada apa enggak. Kalau kuotanya banyak jam 12 gitu kan. Cuman masalahnya kelamaan. Orang asem lah mulut. Gitu kan. Baik, kita tuh bersama-sama dengan doa kifayah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.